Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Bayangan Tengah Malam. Teman-teman, sebelum kita lanjut ke ceritanya, jangan lupa dukung channel ini dengan cara like, komen, dan share video ini ya. Dan pastinya, subscribe channel ini karena akan ada video baru setiap harinya yang siap menemani malam kalian. Hujan turun tipis saat Sari menyusuri lorong sempit pasar loak di pinggir kota. Bau tanah basah bercampur debu barang bekas memenuhi udara. Langkahnya pelan, matanya menelusuri tumpukan benda tua yang sudah kehilangan pemilik. Ia sebenarnya tidak berniat membeli apapun. Sejak suaminya meninggal setahun lalu, rumah terasa terlalu sunyi. Hari-harinya hanya diisi diam dan kenangan. "Lihat-lihat dulu, Neng, siapa tahu cocok," kata seorang penjual tua dari balik meja kayu lapuk. Sari hanya tersenyum tipis. Namun langkahnya terhenti saat melihat sesuatu di sudut lapak. Sebuah boneka. Boneka itu duduk bersandar pada kotak kayu. Gaunnya putih kusam, sedikit robek di bagian lengan. Rambutnya hitam panjang. Tampak kusut tapi anehnya masih terlihat halus. Yang membuat Sari terpaku adalah matanya. Bulat, mengkilap, seolah hidup. "Berapa itu, Pak?" tanya Sari pelan. Penjual itu menoleh, lalu mendekat sedikit. Wajahnya berubah serius. "Itu sudah lama di sini. Tidak ada yang mau ambil." Sari mengerutkan kening. "Kenapa?" Penjual itu menghela nafas. Katanya ada yang ikut. Sari terdiam sejenak, lalu tersenyum kecil. "Ah, cuma cerita orang." Penjual itu tidak membalas senyum. "Kalau Neng mau, ambil saja. Bayar seikhlasnya." Jawaban itu membuat suasana terasa aneh. Namun entah kenapa, Sari justru semakin tertarik. Ada perasaan asing, seperti ditarik perlahan. Ia mengambil boneka itu. Dingin. Aneh sekali. Meski udara tidak terlalu dingin, tubuh boneka terasa seperti es. Sari menatap wajahnya lebih dekat. "Kamu lucu juga ya." Tanpa sadar, ia mengelus rambut boneka itu. Penjual tiba-tiba berkata pelan, hampir berbisik, "Kalau sudah dibawa pulang, jangan diperlakukan seperti benda biasa." Sari menoleh. "Maksudnya?" "Anggap saja seperti anak." Sari tertawa kecil, mencoba mengusir rasa tidak nyaman. "Saya bawa saja ya, Pak." Penjual itu hanya mengangguk, tapi tatapannya mengikuti Sari hingga menjauh dari lapak. Malam itu rumah terasa sedikit berbeda. Sari meletakkan boneka itu di kursi ruang tamu. Ia bahkan membersihkannya dengan kain basah dan mengganti gaunnya dengan baju lama milik keponakannya. "Sekarang lebih cantik," gumamnya. Ia duduk di hadapan boneka itu, menatapnya lama. Sunyi. Namun untuk pertama kalinya dalam berbulan-bulan, kesunyian itu tidak terasa menyakitkan. "Kalau kamu bisa bicara, mungkin aku tidak akan merasa sendiri," ucap Sari pelan. Ia menggeleng, lalu berdiri. "Sudahlah, aku terlalu banyak berhayal." Lampu dimatikan, rumah kembali gelap. Sekitar pukul 2 malam, Sari terbangun. Entah kenapa, ia merasa ada sesuatu yang berbeda. Seperti tidak sendiri. Ia membuka mata perlahan. Ruangan gelap, hanya sedikit cahaya dari luar jendela. Lalu, "Bu." Suara itu lirih, sangat pelan, hampir seperti bisikan. Sari langsung duduk, jantungnya berdegup kencang. "Siapa?" tanyanya. Tidak ada jawaban. Ia menahan nafas, mencoba mendengar lagi. Sunyi. "Cuma mimpi," gumamnya, mencoba menenangkan diri. Namun saat ia menoleh ke arah pintu kamar, tubuhnya langsung membeku. Boneka itu berdiri di depan pintu. Padahal jelas-jelas tadi ia meninggalkannya di ruang tamu. Sari menatap tanpa berkedip. Tenggorokannya kering. Tidak mungkin. Ia turun dari tempat tidur perlahan. Kakinya gemetar. Langkahnya mendekat. Semakin dekat, semakin jelas terlihat boneka itu berdiri tegak. Kepalanya sedikit miring, matanya menatap lurus ke arah Sari. "Siapa yang pindahin kamu?" bisiknya. Tidak ada jawaban. Namun saat Sari hendak menyentuhnya, "Bu." Suara itu terdengar lagi. Kali ini jelas berasal dari depan wajahnya. Sari tersentak mundur. Boneka itu tidak bergerak, tetap diam. Namun matanya seolah hidup.
Air dingin mengalir di punggung Sari. Nafasnya memburu. Ia tidak berani menyentuh boneka itu lagi. Dengan tangan gemetar, ia mengambilnya dan mengembalikannya ke kursi ruang tamu. "Besok, aku buang saja," ucapnya pelan. Namun saat ia berbalik menuju kamar, "Jangan, Bu." Sari berhenti. Perlahan ia menoleh. Boneka itu masih di kursi, tidak berubah posisi. Tapi suara itu jelas. Matanya terasa panas. Ketakutan mulai berubah menjadi sesuatu yang lain. Perasaan asing, seperti kasihan. "Kenapa kamu panggil aku ibu?" bisiknya. Sunyi. Namun kali ini, Sari tidak merasa sendiri lagi. Dan tanpa ia sadari, sejak malam itu sesuatu telah ikut tinggal bersamanya. Pagi datang tanpa benar-benar membawa rasa lega. Sari duduk di tepi tempat tidur, menatap lantai kosong dengan mata sayu. Semalaman ia hampir tidak tidur. Setiap kali memejamkan mata, suara itu kembali terngiang. "Bu." Ia mengusap wajahnya pelan. "Aku cuma capek, itu saja," gumamnya mencoba meyakinkan diri. Langkahnya perlahan keluar kamar. Sinar matahari masuk dari jendela, memberi sedikit kehangatan yang tadi malam terasa hilang. Namun saat matanya mengarah ke ruang tamu, napasnya tertahan. Boneka itu masih di kursi, duduk rapi, persis seperti yang ia tinggalkan. Sari menatap lama, tidak ada yang berubah, tidak ada tanda pergerakan. Semua tampak normal, terlalu normal. Ia mendekat dengan hati-hati. "Kamu cuma boneka," katanya lirih. Tangannya terulur, menyentuh pipi boneka itu. Dingin. Sari cepat menarik tangannya. Sensasi itu sama seperti kemarin, beku, tidak wajar. Ia menghela napas panjang. "Aku yang terlalu takut." Ia mengambil boneka itu lalu membawanya ke meja makan. Diletakkannya di sana, seolah sengaja ingin membuktikan bahwa semua kejadian semalam hanya kebetulan. "Aku harus biasa saja," ucapnya pelan. Sari lalu membuat teh hangat. Tangan sedikit gemetar saat menuangkan air. Ia duduk, menatap cangkirnya. Beberapa detik berlalu dalam diam. Lalu, "Bu." Sari langsung mengangkat kepala. Cangkirnya hampir terjatuh. Suara itu terdengar lagi, lebih jelas, lebih dekat. Ia menoleh perlahan ke arah boneka di meja. Boneka itu tetap diam, namun entah kenapa Sari merasa sedang ditatap. "Jangan begitu," ucapnya, suara mulai bergetar. Tidak ada jawaban, hanya keheningan yang terasa menekan. Sari menelan ludah. "Kalau kamu memang ada, jangan ganggu aku." Beberapa detik berlalu, lalu terdengar lagi, sangat pelan. "Aku tidak ganggu." Sari beku. Kali ini bukan sekedar bisikan. Kata-katanya jelas, utuh. Ia berdiri cepat hingga kursi bergeser kasar. "Cukup," teriaknya. Napasnya memburu, dadanya naik turun. "Aku tidak mau dengar lagi." Tanpa berpikir panjang, ia mengambil boneka itu dan membawanya ke lemari di sudut ruangan. Pintu dibuka, lalu boneka dimasukkan begitu saja. Brak! Pintu lemari ditutup keras. Sari bersandar di sana, mencoba menenangkan diri. "Ini tidak masuk akal, tidak masuk akal," ucapnya pelan. Rumah kembali sunyi, tidak ada suara, tidak ada bisikan. Sari perlahan menjauh dari lemari, langkahnya ragu. Ia kembali ke meja makan, duduk, lalu meminum tehnya yang sudah mulai dingin. Beberapa menit berlalu, perlahan rasa takut itu mereda. "Lihat kan, tidak ada apa-apa," gumamnya. Namun saat ia menoleh ke arah lemari, krek, suara kecil terdengar. Sari langsung menegang. Pintu lemari itu bergerak sedikit, terbuka sendiri. Sari berdiri perlahan, matanya tidak lepas dari celah pintu yang kini menganga. Tidak mungkin. Langkahnya mundur satu persatu. Pintu itu terbuka lebih lebar, pelan, berderit. Dan di dalam, kosong. Boneka itu tidak ada. Sari langsung memutar tubuh, menatap seluruh ruangan dengan panik. Di mana? Jantungnya berdegup semakin cepat.
Matanya menyapu setiap sudut, sofa, meja, jendela. Tidak ada. Sampai akhirnya, "Bu." Suara itu terdengar tepat di belakangnya. Sari beku. Perlahan, dengan gerakan kaku, ia menoleh. Boneka itu sudah berdiri di lantai, sangat dekat. Wajahnya menghadap lurus ke arah Sari. Kali ini lebih dekat dari sebelumnya. Sari mundur cepat hingga menabrak meja. "Jangan mendekat." Namun boneka itu tidak bergerak, tetap diam, tetap menatap. Beberapa detik terasa sangat panjang. Lalu suara itu muncul lagi, lebih jelas, lebih lembut. "Aku mau sama ibu." Sari menatap dengan napas tertahan. Ada sesuatu dalam suara itu, bukan ancaman, bukan kemarahan, tapi permintaan. Perasaan asing mulai muncul di dalam dirinya. Takut masih ada, tapi perlahan bercampur dengan rasa iba. Sari menggegam cepat. "Tidak, ini salah." Namun kakinya tidak bergerak menjauh. Matanya tetap terpaku. "Aku sendirian," lanjut suara itu pelan. Sari menggigit bibir. Kalimat itu terasa menusuk. Tanpa sadar, ia melangkah mendekat satu langkah. "Kenapa kamu pilih aku?" tanyanya lirih. Tidak ada jawaban langsung. Namun boneka itu perlahan jatuh duduk. Seperti anak kecil yang lelah berdiri. Sari terdiam, dadanya terasa sesak. Kesepian yang selama ini ia rasakan seperti dipantulkan kembali di hadapannya. Ia menunduk, lalu mengangkat boneka itu dengan ragu. Dingin itu masih ada, namun kali ini tidak ia lepaskan. "Aku tidak tahu ini apa," bisiknya. Sari menatap wajah boneka itu lama, lalu sangat pelan. "Kalau kamu memang mau tinggal," ia berhenti sejenak. Napasnya panjang. "Jangan sakiti aku." Sunyi. Namun untuk pertama kalinya, Sari merasa ada sesuatu yang menjawab tanpa suara. Dan sejak saat itu, ketakutan perlahan berubah menjadi kebiasaan yang tidak seharusnya terjadi. Hari-hari berikutnya berjalan dengan cara yang sulit dijelaskan. Sari tidak lagi mencoba membuang boneka itu. Ada rasa takut, benar, namun di balik itu muncul sesuatu yang lebih kuat. Kebiasaan. Pagi itu, ia duduk di ruang tamu. Boneka berada di kursi seberang. Posisi rapih seperti biasa. Cahaya matahari masuk melalui jendela, menyinari wajah pucat benda itu. Sari menatapnya sambil memegang cangkir teh. "Aku harus tahu, sebenarnya kamu apa?" ucapnya pelan. Tidak ada jawaban. Beberapa detik berlalu. Lalu, "Anak." Sari menahan nafas. Suara itu kembali terdengar. Masih pelan, masih lembut, tapi kini terasa lebih jelas dibanding sebelumnya. "Anak siapa?" tanya Sari cepat. Sunyi. Sari menghela nafas panjang. "Kalau kamu mau tinggal di sini, aku tidak bisa terus begini. Kamu harus jelas." Boneka itu tidak bergerak. Namun entah kenapa, Sari merasa sedang diperhatikan dengan sangat dalam. Ia meletakkan cangkirnya, lalu berdiri. Perlahan ia mendekat. "Dengar ya, aku tidak suka kalau kamu muncul tiba-tiba." Beberapa saat tidak ada reaksi. Lalu suara itu terdengar lagi. "Aku ikut." Sari mengerutkan kening. "Ikut apa?" Tidak ada jawaban lanjutan. Namun sejak saat itu, Sari mulai menyadari sesuatu. Boneka itu tidak lagi muncul sembarangan. Ia tetap berpindah tempat, tapi selalu dalam jarak dekat. Selalu di ruangan yang sama. Seolah mengikuti. Siang hari, Sari mencoba melakukan kegiatan biasa. Menyapu, merapikan meja, lalu memasak sederhana. Namun ada satu hal yang berubah. Ia mulai berbicara. "Jangan di situ, nanti jatuh," ucapnya saat melihat boneka itu tiba-tiba berada di tepi meja. Ia terdiam sendiri, lalu tertawa kecil, kaku. "Aku benar-benar gila." Namun tak lama, boneka itu bergeser sedikit, menjauh dari tepi.
Sari langsung berhenti bergerak. Matanya membesar. "Kamu dengar aku?" Sunyi. Tidak ada suara. Namun posisi boneka itu kini aman dari jatuh. Perasaan aneh muncul lagi. Campuran takut dan sesuatu yang sulit dijelaskan. "Kalau begitu," Sari menarik nafas, "kita buat aturan." Ia duduk di kursi, menatap boneka itu serius. "Kamu tidak boleh muncul di belakangku, tidak boleh bikin aku kaget, dan..." Ia berhenti sejenak. "Tidak boleh keluar rumah." Hening beberapa saat. Sari menunggu. Lalu terdengar pelan, "Iya." Jawaban itu membuat bulu kuduknya berdiri. Namun kali ini, Sari tidak mundur. Ia justru mengangguk kecil. Bagus. Malam datang. Langit gelap tanpa bintang. Angin berhembus pelan dari luar, membuat tirai bergerak perlahan. Sari duduk di lantai ruang tamu. Boneka itu ia letakkan di depan seperti anak kecil yang sedang diajak bicara. "Aku akan panggil kamu..." "Siapa ya?" gumamnya. Beberapa saat ia berpikir. "Nara." Hening. Lalu, "Ibu." Sari tersenyum tipis. "Kalau kamu manggil aku begitu, ya sudah." Ia menatap boneka itu lebih lama. "Aku sendirian sejak lama," ucapnya pelan. Tidak ada jawaban. Namun suasana terasa berbeda. Tidak lagi kosong. "Kalau kamu benar mau tinggal," lanjut Sari, "jangan buat aku menyesal." Suara itu muncul lagi, sangat lembut. "Aku tidak pergi." Sari menunduk. Kalimat itu terasa hangat, sekaligus menakutkan. Beberapa jam kemudian, Sari bersiap tidur. Ia meletakkan boneka itu di kursi seperti biasa. "Ingat ya, jangan pindah-pindah." "Iya." Sari masuk kamar. Pintu tidak ia tutup sepenuhnya. Lampu dimatikan. Gelap. Namun kali ini, ia tidak langsung merasa takut. Rasa cemas masih ada, tapi lebih ringan. Perlahan matanya terpejam. Entah sudah berapa lama, Sari terbangun. Bukan karena suara, tapi karena perasaan. Seperti ada yang salah. Ia membuka mata. Kamar masih gelap, sunyi. Namun nafasnya terasa berat. Ia mencoba duduk. Dan saat itulah ia menyadari sesuatu. Di samping tempat tidurnya, ada sosok kecil. Duduk, diam. Sari langsung menegang. Matanya menyesuaikan dengan gelap. Perlahan bentuk itu terlihat jelas. Boneka, Nara. Padahal ia sudah memberi aturan. Sari menggenggam selimut erat. "Aku bilang, jangan ke sini," bisiknya tergemetar. Beberapa detik hening. Lalu suara itu terdengar. "Aku jaga." Sari membeku. "Jaga apa?" Tidak ada jawaban. Namun tiba-tiba dari arah jendela terdengar suara ketukan. Tok, tok, tok. Sari menoleh cepat. Tirai bergerak pelan. Padahal tidak ada angin. Ketukan itu terdengar lagi. Lebih keras. Tok, tok, tok. Nafas Sari tercekak. "Ada siapa?" bisiknya. Tidak ada jawaban. Namun suasana berubah dingin. Sangat dingin. Sari kembali menoleh ke arah boneka. "Nara?" Boneka itu tidak bergerak. Namun suara itu muncul lagi. "Kunci." Sari menatap pintu. Pintu kamar terbuka sedikit. Padahal tadi ia yakin sudah menutupnya. Ketukan dari jendela semakin keras. Tok, tok, tok. Sari gemetar. Ia bangkit, berjalan cepat menuju pintu, lalu menutup rapat dan mengunci. Begitu kunci terpasang, ketukan itu berhenti. Mendadak, sunyi total. Sari bersandar di pintu, nafasnya kacau. Beberapa detik berlalu. Ia menoleh perlahan ke arah tempat tidur. Boneka itu sudah tidak ada di sana. Sari langsung panik. "Di mana?" Namun dari sudut kamar, "Aku di sini, Bu." Suara itu terdengar pelan. Sari menoleh. Boneka itu sudah kembali, duduk di kursi, seperti tidak pernah bergerak. Sari terdiam lama.
Dadanya naik turun. Perlahan, satu hal mulai ia sadari. Aturan itu bukan untuk mengendalikan, tapi untuk bertahan. Dan sesuatu di luar sana baru saja mencoba masuk. Pagi itu datang dengan suasana berat. Sari duduk di ruang tamu tanpa menyentuh sarapan yang sudah dingin. Matanya kosong, pikirannya masih terjebak pada suara ketukan semalam. Ia menoleh ke arah kursi. Boneka itu ada di sana, duduk rapi, seolah tidak pernah terjadi apa-apa. Sari menarik napas panjang. Semalam, itu apa? Beberapa detik tidak ada jawaban. Lalu suara lembut itu muncul. Bukan dari sini. Sari mengerutkan kening. Maksudnya, hening sejenak. Luar. Sari langsung terdiam. Tubuhnya merinding. Jadi, ada yang datang. Suaranya mengecil. Tidak ada jawaban lagi. Namun kali ini, Sari tidak mencoba memaksa. Ia sudah mulai mengerti satu hal. Jawaban dari anak itu tidak pernah lengkap. Selalu setengah, seolah sengaja. Siang hari terasa lebih sunyi dari biasanya. Tidak ada suara tetangga, tidak ada kendaraan lewat. Hanya angin yang sesekali menyentuh jendela. Sari berdiri di dekat pintu, menatap keluar. Halaman tampak biasa, namun perasaan tidak nyaman itu tetap ada. Aku harus cek, gumamnya. Ia membuka pintu perlahan. Cahaya matahari langsung menyambut. Tidak ada siapapun. Sari melangkah keluar satu langkah, lalu dua langkah. Matanya menyapu sekitar. Kosong. Namun, saat ia hendak kembali masuk, "Neng," suara itu terdengar dari samping. Sari menoleh cepat. Seorang wanita tua berdiri di pagar. Wajahnya keriput, matanya tajam. Sari sedikit lega. "Oh, ibu siapa?" Wanita itu tidak langsung menjawab. Tatapannya justru mengarah ke dalam rumah. "Tinggal sendiri?" tanyanya pelan. Sari ragu sejenak. "Iya, kenapa?" Wanita itu mendekat sedikit, masih di luar pagar. "Semalam ada suara." Sari langsung diam. Jantungnya berdegup lagi. "Ibu dengar juga?" tanyanya cepat. Wanita itu tidak menjawab pertanyaan itu. Sebaliknya ia berbisik, "Yang datang itu bukan buat kamu." Sari menelan ludah. "Maksudnya?" Wanita itu mengangkat tangan, menunjuk ke arah dalam rumah. "Tapi dia tahu kamu punya sesuatu." Sari langsung menoleh ke dalam. Ruang tamu terlihat dari pintu. Boneka itu masih di kursi, diam. Namun entah kenapa, suasana terasa berubah. Sari kembali menatap wanita itu. "Apa yang ibu maksud?" Wanita itu tersenyum tipis. Kalau sudah dipanggil, sulit berhenti. Sari menggeleng cepat. "Saya tidak memanggil apapun." Wanita itu mendekat lebih dekat ke pagar. Semua orang bilang begitu. Sari mulai merasa tidak nyaman. "Ibu tahu apa tentang ini?" Wanita itu tidak menjawab. Ia hanya berkata pelan, "Jangan buka pintu lagi malam ini. Siapapun yang mengetuk." Sari terdiam. "Ibu tahu benda itu kan?" lanjut wanita itu. Sari tidak menjawab. Namun ekspresinya sudah cukup. Wanita itu mengangguk kecil. "Rawat baik-baik atau lepaskan sebelum terlambat." Setelah itu, ia berbalik, pergi begitu saja. Sari berdiri kaku di tempatnya. "Apa maksudnya?" gumamnya. Sore menjelang malam. Langit mulai gelap. Sari menutup semua jendela, mengunci pintu. Setiap sudut rumah ia periksa. Tidak ada yang aneh. Namun rasa cemas tetap tinggal. Ia kembali ke ruang tamu.
duduk di depan boneka itu. "Kamu tahu kan?" tanyanya pelan. Tidak ada jawaban. Sari menghela napas. "Yang semalam itu datang cari kamu." Beberapa detik hening. Lalu, "Iya." Sari menegang. "Kenapa?" Hening. Lalu suara itu muncul lagi. "Ambil." Sari langsung berdiri. "Ambil kamu." Tidak ada jawaban. Namun kali ini, Sari tidak butuh penjelasan lebih. Ia mulai mengerti. Ada sesuatu yang menginginkan boneka ini. Dan mungkin bukan hanya bonekanya. Malam datang lebih cepat dari biasanya. Rumah terasa dingin. Lampu dinyalakan di semua ruangan. Sari tidak berani mematikan satupun. Ia duduk di ruang tamu, memeluk lututnya. Boneka itu berada di dekatnya. "Aku tidak tahu harus gimana," bisiknya. Sunyi. Jam dinding berdetak pelan. Waktu berjalan lambat. Sampai akhirnya, tok. Suara itu kembali. Dari pintu depan. Lebih pelan dari semalam. Namun jelas. Sari menatap pintu dengan napas tertahan. Ia teringat kata wanita tadi. "Jangan buka." Tok, tok. Ketukan itu terdengar lagi. Lebih kuat. Tok, tok, tok. Lalu, suara lain muncul. Suara manusia. "Sari, buka." Sari langsung membeku. Itu suara suaminya. Ia menatap pintu dengan mata membesar. "Tidak mungkin. Itu bukan dia," bisiknya. Namun suara itu terdengar lagi. Lebih jelas. "Aku pulang." Air mata Sari langsung jatuh. Tangannya gemetar. Langkahnya hampir maju. Namun, "Ibu." Suara boneka itu terdengar lagi. Lebih tegas. "Bukan." Sari berhenti. Napasnya kacau. Di luar suara itu berubah. "Buka, Sari." Nada suaranya tidak lagi sama. Lebih dalam, lebih berat, lebih asing. Ketukan berubah menjadi hantaman. Brak, brak, brak. Pintu bergetar. Sari mundur cepat. "Pergi!" teriaknya. Hantaman semakin kuat. Namun Sari tidak mendekat. Ia justru meraih boneka itu, memeluknya erat. "Aku tidak akan buka." Beberapa detik terasa seperti menit. Lalu, semua berhenti. Mendadak, sunyi total. Sari terdiam. Napasnya masih kacau. Ia menunggu. Tidak ada suara lagi. Tidak ada ketukan. Tidak ada panggilan. Perlahan, ia menoleh ke arah boneka. Apa itu tadi? Hening. Lalu suara itu muncul lagi. Sangat pelan. Dia datang lagi. Sari menatap kosong. Lagi, tidak ada jawaban. Namun satu hal kini jelas. Apapun yang ada di luar sana, belum selesai. Pagi terasa lebih dingin dari biasanya. Sari duduk di lantai ruang tamu dengan mata sembab. Ia tidak tidur semalaman. Suara yang meniru suaminya masih terngiang jelas di kepala. Boneka itu berada di pangkuannya. Untuk pertama kalinya, Sari memeluknya erat. "Aku tidak kuat kalau begini terus," bisiknya pelan. Tidak ada jawaban. Namun keberadaan benda itu memberi rasa aneh, seperti ada yang menemani, meski sekaligus menakutkan. Sari mengangkat wajahnya. "Kamu bilang dia akan datang lagi." Beberapa detik hening. Lalu, iya. Sari memejamkan mata, napasnya panjang. "Kenapa aku?" Suaranya hampir putus. Tidak ada jawaban. Pertanyaan itu menggantung begitu saja. Menjelang siang, Sari memberanikan diri keluar rumah. Ia tidak bisa terus diam tanpa mencari penjelasan.
Langkahnya menuju rumah di ujung jalan. Rumah wanita tua yang ia temui kemarin. Pintu kayu itu tertutup, halamannya sepi. Sari berdiri ragu lalu mengetuk. Tok, tok. Tidak ada jawaban. Ia mencoba lagi. Tok, tok. Beberapa saat kemudian, pintu terbuka sedikit. Wanita itu muncul dari celah, menatap tajam. "Kamu datang," ucapnya datar. Sari mengangguk cepat. "Saya butuh penjelasan." Wanita itu membuka pintu lebih lebar. Masuk. Bagian dalam rumah itu gelap, meski siang hari. Bau dupa samar terasa di udara. Dinding dipenuhi benda-benda aneh, kain tua, botol kecil, dan beberapa ukiran kayu. Sari duduk pelan. Tangannya masih memegang boneka itu. Wanita itu memperhatikan benda itu lama. "Kamu sudah terikat," katanya pelan. Sari langsung menatap. "Terikat bagaimana?" Wanita itu duduk di hadapannya. Itu bukan sekedar tempat, ada yang tinggal di dalamnya. Sari menelan ludah. "Saya tahu, dia bicara." Wanita itu mengangguk kecil. "Itu anak, tapi bukan manusia." Sari terdiam. "Apa dia jahat?" tanyanya ragu. Wanita itu tidak langsung jawab. "Belum tentu," ucapnya akhirnya. "Belum tentu," Sari mengulang dengan bingung. Selama dia merasa aman, dia akan diam. Tapi kalau terganggu, kalimat itu terhenti. Sari menatap tegang. "Kalau terganggu apa?" Wanita itu menatap lurus. "Dia bisa berubah." Sari langsung memeluk boneka itu lebih erat tanpa sadar. "Terus yang semalam itu apa?" Wanita itu menarik napas dalam. "Itu yang mencari dia." Sari menegang. "Kenapa?" "Karena yang kamu bawa bukan milikmu." Sari menggeleng cepat. "Saya beli, Pak Tua di pasar yang kasih." Wanita itu tersenyum tipis. Tidak semua benda bisa dimiliki hanya karena dibayar. Sari terdiam. Kata-kata itu terasa berat. "Lalu saya harus bagaimana?" Suaranya mulai putus. Wanita itu menunjuk boneka itu. Tanya dia. Sari menatap bingung. Dia tidak pernah jawab jelas. Wanita itu mengangguk kecil, karena dia belum percaya penuh. "Percaya apa?" "Kamu." Sari terdiam cukup lama. "Aku sudah merawatnya," ucapnya pelan. Wanita itu menggeleng. Bukan itu yang dia butuh. Lalu, wanita itu menatap dalam. Pengakuan. Sari mengerutkan kening. "Maksudnya?" "Dia ingin jadi bagian hidupmu, bukan sekedar benda yang kamu simpan." Sari langsung diam. Jantungnya berdegu pelan. Ia menatap boneka di tangannya. "Aku harus anggap dia anak." Wanita itu tidak menjawab langsung, namun ekspresinya sudah cukup jelas. Sore hari, Sari kembali ke rumah. Langkahnya pelan, pikirannya penuh. Ia masuk, lalu menutup semua pintu dan jendela seperti sebelumnya. Lampu tetap menyala. Ia duduk di dekat boneka itu. "Kita hadapi sama-sama," bisiknya. Sunyi. Namun suasana terasa sedikit berbeda. Lebih tenang. Seolah-olah ada sesuatu yang siap. Jam menunjukkan tengah malam. Dan seperti yang ia takutkan, tok. Suara itu kembali. Dari pintu depan. Sari langsung menggenggam boneka itu. "Aku tidak akan buka." Tok, tok. Ketukan terdengar lebih pelan. Namun kali ini berbeda. Tidak ada suara memanggil, tidak ada ceriakan. Hanya ketukan, teratur, pelan, seolah menunggu. Sari menatap pintu dengan napas tertahan. "Nara," bisiknya. Boneka itu diam, namun suara itu muncul pelan. "Jangan lihat." Sari langsung menunduk, namun rasa penasaran muncul. Perlahan-lahan, ia mengangkat kepala. Matanya mengarah ke lubang kecil di pintu, dan tanpa sadar, ia mendekat. "Jangan!" Suara itu terdengar lagi, namun sudah terlambat. Sari mengintip keluar. Gelap, tidak ada siapapun. Namun saat ia hendak menjauh, sepasang mata tiba-tiba muncul tepat di depan lubang itu, menatapnya sangat dekat. Sari langsung menjerit dan mundur jatuh. Napasnya kacau. "Itu, lihat aku!" Tubuhnya gemetar hebat.
Di luar terdengar suara tawa pelan, serak, panjang. Sari memeluk boneka itu erat. Apa dia tahu aku lihat? Sunyi sejenak. Lalu, iya. Jawaban itu membuat darah Sari terasa dingin. Ia menatap pintu dengan ketakutan. Dan untuk pertama kalinya, ia sadar satu hal yang jauh lebih mengerikan. Sesuatu di luar sana sekarang tahu wajahnya. Pagi itu terasa berat. Sari duduk di depan cermin dengan wajah pucat. Semalaman ia terus terjaga, membayangkan sepasang mata yang muncul di balik pintu. Tangannya gemetar saat menyentuh pipinya sendiri. "Aku tidak boleh lihat lagi," bisiknya. Ia menarik napas panjang, lalu berdiri. Langkahnya menuju ruang tamu. Boneka itu sudah berada di kursi, duduk seperti biasa. Namun ada sesuatu yang berbeda. Sari berhenti beberapa langkah dari sana. Matanya menyipit. "Kenapa wajahmu?" gumamnya pelan. Ia mendekat perlahan. Jantungnya berdegup cepat. Wajah boneka itu terlihat lebih jelas, lebih hidup. Pipinya tidak sepucat kemarin. Bibirnya tampak sedikit berwarna, seolah ada darah yang mulai mengalir. Sari langsung mundur setengah langkah. "Kamu berubah," suaranya lirih. Hening. Lalu, "Ibu, lihat." Sari menelan ludah. Apa yang harus aku lihat? Tidak ada jawaban langsung. Namun perasaan tidak nyaman kembali muncul. Siang hari, Sari mencoba menenangkan diri dengan membersihkan rumah. Ia menyapu lantai, mengelap meja, mencoba sibuk agar pikirannya tidak terus memutar kejadian semalam. Namun setiap beberapa saat, ia melirik ke arah boneka itu. Posisinya selalu berubah sedikit. Kadang menghadap ke pintu, kadang ke jendela, seolah mengawasi. "Kamu lagi lihat apa?" tanya Sari akhirnya. Beberapa detik, hening. "Luar." Sari langsung menoleh ke arah pintu, tertutup rapat. "Tapi dia masih di sana?" tanya Sari cepat. Hening sejenak. Lalu, "Tunggu." Sari membeku. "Tunggu apa?" Tidak ada jawaban. Sari menggigit bibir. Kata itu terasa lebih menakutkan dari sebelumnya. Sore hari, langit mendung. Angin mulai terasa lebih dingin. Daun-daun di halaman bergesek pelan. Sari menutup jendela terakhir lalu mengunci pintu. Kali ini ia menambahkan kursi di depan pintu. Sekadar berjaga. Ia kembali ke ruang tamu, duduk di lantai dekat boneka itu. "Kamu bilang akan jaga aku," ucapnya pelan. "Iya. Kalau dia masuk, kamu bisa hentikan." Hening cukup lama. Lalu, "Tidak. Lama." Sari menegang. "Maksudnya?" "Bisa, tapi tidak lama." Sari langsung menunduk. Harapan yang tadi muncul langsung runtuh. "Jadi, kita tetap dalam bahaya?" Tidak ada jawaban. Namun keheningan itu sudah cukup. Malam turun, lebih gelap dari biasanya. Sari tidak menunggu lama. Ia langsung duduk di ruang tamu memeluk boneka itu erat. Lampu tetap menyala terang. Jam berdetak pelan. Setiap detik terasa panjang. Sampai akhirnya, tok. Sari langsung menegang. Ketukan itu datang lagi. Namun kali ini dari jendela. Tok, tok. Lebih pelan, lebih dekat. Sari menoleh perlahan. Tirai bergerak sedikit. Padahal tidak ada angin. "Nara," bisiknya. Boneka itu diam, namun suara itu muncul. "Jangan dekat." Sari mengangguk cepat. Ia tetap di tempat. Namun suara itu tidak berhenti. Tok, tok, tok. Semakin cepat, semakin keras. Lalu, suara gesekan terdengar di kaca. Seperti kuku menggores. Krek, krek, krek. Sari menutup telinga. "Berhenti," bisiknya. Namun suara itu semakin jelas. Krek, krek. Lalu tiba-tiba, Sari. Suara itu muncul dari luar jendela. Serak, patah, tidak seperti semalam. Sari menahan napas. Itu bukan dia, gumamnya. Namun suara itu kembali. "Buka."
Sari menggeleng keras. Tidak. Suara itu berubah. Lebih berat, lebih dalam. Buka. Nada itu tidak lagi seperti manusia. Sari memejamkan mata. Pergi. Tiba-tiba, brak. Kaca jendela bergetar keras, seolah dipukul dari luar. Sari menjerit. Tubuhnya mundur. Boneka itu hampir jatuh dari pelukannya. Nara. Suara itu muncul cepat. Diam. Sari langsung menutup mulut. Hening. Suara di luar berhenti. Namun suasana terasa semakin dingin. Sangat dingin. Napas Sari terlihat samar di udara. Ia menggigil. Apa dia pergi? Bisiknya pelan. Hening beberapa detik, lalu belum. Jawaban itu membuat tubuhnya lemas. Beberapa menit berlalu tanpa suara. Sari mulai sedikit tenang. Namun tiba-tiba, dari arah dapur, terdengar suara benda jatuh. Klak! Sari langsung menoleh. Dari dalam, matanya membesar. Nara, kamu bilang dia di luar. Hening. Tidak ada jawaban. Langkah pelan terdengar dari dalam rumah. Tok, tok, tok. Sari mundur perlahan. Nara, boneka itu tetap diam. Namun kali ini tidak ada suara. Langkah itu semakin dekat. Dari dapur menuju ruang tamu. Tok, tok. Sari gemetar hebat. Siapa di dalam? Tidak ada jawaban. Langkah itu berhenti. Tepat di balik dinding. Beberapa detik sunyi. Lalu sesuatu muncul dari sudut ruangan. Bayangan, tinggi, hitam, tidak jelas bentuknya. Namun berdiri di dalam rumah. Sari membeku. Matanya tidak bisa berpaling. Nara, bisiknya putus. Akhirnya, suara itu muncul lagi. Namun kali ini berbeda. Lebih dalam, lebih berat. Bukan, aku. Sari langsung menatap boneka itu. Wajahnya berubah lagi. Matanya terlihat lebih gelap, lebih dalam. Dan untuk pertama kalinya, Sari tidak tahu apakah yang ia peluk itu masih ingin melindunginya atau justru mulai berubah menjadi sesuatu yang lain. Sari tidak bergerak. Tubuhnya kaku saat bayangan hitam itu berdiri di sudut ruangan. Bentuknya tidak jelas, namun keberadaannya terasa nyata. Udara menjadi berat, napas terasa sesak. Ia memeluk boneka itu semakin erat. Nara, bisiknya gemetar. Beberapa detik hening, lalu suara itu muncul. Pelan namun berbeda dari sebelumnya. Ibu, jangan lihat. Sari langsung menunduk. Matanya tertutup rapat. Namun rasa takut tetap menekan dari segala arah. Langkah pelan terdengar lagi. Tok, tok. Bukan dari luar, dari dalam. Semakin dekat. Sari menggigit bibir, menahan suara. Apa dia mau ambil kamu? Tanyanya lirih. Hening sejenak. Iya. Jawaban itu membuat dada Sari terasa runtuh. Kalau dia dapat kamu, aku gimana? Tidak ada jawaban. Namun langkah itu berhenti. Tepat di depan mereka. Sari bisa merasakan sesuatu berdiri sangat dekat. Sangat dingin. Sangat sunyi. Lalu, aku datang. Ambil. Suara itu muncul. Berat. Serak. Tidak seperti manusia. Sari menutup telinganya. Pergi, bisiknya. Aku punya hak. Sari langsung menatap ke depan tanpa sadar. Bayangan itu kini lebih jelas. Tinggi, kurus. Wajahnya tidak terlihat utuh, seperti kabur. Namun matanya kosong, hitam pekat. Sari mundur perlahan. Dia bukan milikmu. Ucapnya dengan sisa keberanian. Bayangan itu diam. Lalu terdengar suara tertawa pelan. Sudah lama jadi milikku. Sari menggeleng keras. Tidak, dia anakku. Kalimat itu keluar tanpa ia rencanakan. Sunyi. Semua langsung diam. Bayangan itu tidak bergerak. Boneka di pelukan Sari juga tidak bersuara. Beberapa detik terasa sangat panjang. Lalu, suara dari boneka itu muncul.
Namun kali ini berbeda, lebih jelas, lebih hidup. Ibu, Sari menatapnya. Untuk pertama kalinya, suara itu terdengar seperti benar-benar berasal dari sesuatu yang bernyawa. Aku di sini. Sari mengangguk kipat. Aku tidak akan kasih kamu ke siapapun. Bayangan itu tiba-tiba bergerak satu langkah maju. Udara langsung terasa lebih dingin. Kalau begitu, ganti. Sari berhenti. Ganti apa? Bayangan itu menunjuk ke arah Sari. Kamu. Dunia seperti berhenti. Apa maksudmu? Suara itu menjawab pelan. Dia bebas. Kamu ikut. Sari mundur cepat. Tidak. Tangannya menggenggam boneka itu kuat. Aku tidak mau. Bayangan itu diam. Lalu berkata lagi. Perjanjian harus lunas. Sari menatap dengan bingung. Perjanjian apa? Hening sejenak. Lalu suara itu berubah. Menjadi lebih jelas. Yang buat sebelum kamu. Sari terdiam. Pikirannya berputar. Yang jual boneka itu. Bisiknya pelan. Bayangan itu tidak menjawab. Namun suasana berubah. Seolah jawaban itu benar. Sari langsung menatap boneka itu. Nara, kamu tahu ini? Hening sejenak. Beberapa detik tidak ada suara. Lalu, aku ingat sedikit. Sari menelan ludah. Ceritakan. Suara itu terdengar lebih pelan. Aku tidak sendiri dulu. Sari menegang. Maksudnya, ada banyak. Sari langsung berbeku. Banyak seperti kamu. Iya. Sari menarik napas cepat. Terus, kenapa sekarang cuma kamu? Hening sejenak. Lalu, sudah diambil. Sari merinding. Diambil sama itu. Iya. Sari menutup mulutnya. Jantungnya berdetak semakin cepat. Berarti yang datang bukan hal baru. Sudah lama, sudah sering. Dan sekarang giliran terakhir. Bayangan itu kembali bergerak. Langkahnya pelan, namun setiap langkah membuat lantai terasa bergetar. Waktu habis. Sari berdiri, kakinya lemas, namun ia tidak mundur lagi. Tidak, ucapnya pelan. Suaranya bergetar, tapi jelas. Aku tidak akan kasih dia. Bayangan itu berhenti. Kamu sudah setuju. Sari menggeleng keras. Tidak, aku tidak pernah setuju. Bayangan itu mendekat satu langkah lagi. Sudah sejak pegang. Sari terdiam, tangannya menegang. Kalimat itu masuk akal. Sejak ia menyentuh boneka itu, semuanya berubah. Jadi, aku sudah masuk tanpa sadar, bisiknya. Tidak ada jawaban, namun kebenaran itu terasa jelas. Sari menatap boneka itu sekali lagi. Nara, kalau aku pergi, kamu bebas. Hening sejenak. Lalu, iya. Sari menelan ludah. Baik. Namun tiba-tiba, Ibu, jangan. Sari membuka mata. Suara itu terdengar panik. Kenapa? Tanya Sari cepat. Kalau ibu ikut, aku sendirian. Sari terdiam. Kalimat itu menusuk. Aku tidak mau sendiri lagi. Sari menggigit bibir. Air matanya semakin deras. Di depannya, bayangan itu masih menunggu. Diam, tidak terburu-buru, seolah yakin akan menang. Sari menatap keduanya, antara sesuatu yang ingin diambil dan sesuatu yang tidak ingin ditinggalkan. Napasnya berat. Pilihan itu tidak punya jalan aman. Dan untuk pertama kalinya, Sari sadar, apapun keputusan yang ia ambil akan tetap membawa kehilangan. Sari berdiri di tengah ruang tamu dengan napas berat. Bayangan hitam itu tetap diam di depannya, sementara boneka dalam pelukannya terasa semakin dingin. Waktu seperti berhenti. Tidak ada suara, tidak ada gerakan. Hanya pilihan yang menekan dari dua arah. Nara, bisik Sari pelan. Iya, Bu. Suara itu terdengar lebih lemah dari sebelumnya.
Sari menunduk, menatap wajah boneka itu. Aku tidak mau kehilangan kamu. Hening sejenak. Aku juga tidak mau sendiri. Jawaban itu membuat dada Sari terasa sesak. Ia mengangkat wajahnya, menatap bayangan di depan. Kamu bilang kalau aku ikut, dia bebas. Bayangan itu tidak bergerak. Iya. Sari menghela nafas panjang. Tangannya gemetar, pikirannya kacau. Namun satu hal mulai terbentuk di dalam dirinya. Keputusan yang terasa benar, meski salah. Baik, ucapnya pelan. Ibu, jangan. Suara dari boneka itu langsung terdengar panik. Sari menggeleng. Ini satu-satunya cara. Ia melangkah maju. 1 langkah, 2 langkah, mendekati bayangan itu. Udara semakin dingin, nafasnya semakin berat, namun ia tidak berhenti. Aku ikut, ucapnya tegas. Sunyi. Bayangan itu tidak langsung bergerak, namun suasana berubah. Seperti ada sesuatu yang menerima. Tukar. Sekarang, Sari mengangguk kecil. Ia menatap boneka itu sekali lagi. Aku mau kamu hidup tanpa dikejar lagi. Ibu, suara itu bergetar. Sari tersenyum tipis. Jangan panggil aku lagi setelah ini. Kalimat itu terasa seperti pisau, namun ia tetap mengucapkannya. Ia mengangkat boneka itu, lalu mendorongnya menjauh dari dirinya. Boneka itu jatuh ke lantai. Diam, tidak bergerak. Sari melangkah lebih dekat ke bayangan. Jarak mereka kini hanya 1 langkah. Udara di sekitarnya terasa beku. Ambil aku, bisiknya. Bayangan itu mengangkat tangan. Perlahan, arah tangannya menuju wajah Sari. Namun sebelum menyentuh, "Ibu!" Suara itu tiba-tiba berubah. Lebih keras, lebih jelas. Sari menoleh cepat. Boneka itu bergerak. Perlahan, bangkit dari lantai. Tidak seperti sebelumnya. Gerakannya tidak kaku lagi. Lebih hidup. "Jangan, pergi!" Suara itu terdengar lebih dalam. Sari membeku. "Nara?" Boneka itu melangkah. 1 langkah menuju Sari. "Aku tidak mau bebas kalau ibu tidak ada." Sari langsung menangis. "Itu satu-satunya cara. Aku tidak mau sendiri lagi." Suara itu kini bukan lagi bisikan, lebih kuat, lebih emosional. Sari mundur 1 langkah. "Ini satu-satunya cara." Namun boneka itu terus mendekat. Tidak ada cara lain. Bayangan di belakang Sari mulai bergerak lagi, seolah kesabarannya habis. Waktu selesai. Udara langsung berubah, lebih berat, lebih menekan. Sari panik. "Nara, berhenti!" Namun boneka itu tidak berhenti. Ia terus mendekat. "Aku pilih tetap sama ibu." Kalimat itu membuat Sari terdiam. Walau tidak bebas. Sari menggeleng cepat. "Tidak, kamu tidak boleh seperti itu." Namun saat itu juga, bayangan itu bergerak cepat. Tangannya langsung meraih Sari. Dingin, sangat dingin. Sari menjerit. "Ah!" Tubuhnya terasa ditarik, seperti sesuatu mencoba mengeluarkan jiwanya. "Nara!" teriaknya. Boneka itu berhenti. Matanya berubah, lebih gelap, lebih dalam. Lalu, "Aku tidak kasih." Suara itu terdengar berbeda, lebih berat, lebih asing. Bayangan itu tertawa pelan. "Kamu kecil." Boneka itu melangkah lagi, lebih cepat, tidak seperti sebelumnya. Gerakannya tidak wajar. Namun sebelum mencapai Sari, bayangan itu menarik lebih kuat. Sari jatuh berlutut, tubuhnya terasa lemas, penglihatannya mulai kabur. "Nara," bisiknya lemah. Boneka itu berhenti, seperti ragu. Lalu, "Ibu, sakit." Sari menggeleng lemah. "Pergi, jangan dekati." Namun bayangan itu tertawa lagi. "Sudah, milikku." Tiba-tiba, lampu di rumah berkedip. Sekali, 2 kali, lalu mati. Gelap total. Sari tidak bisa melihat apapun. Hanya suara dan dingin yang menusuk. "Nara," bisiknya pelan. Tidak ada jawaban. Beberapa detik terasa seperti selamanya. Lalu, sebuah suara muncul. Namun bukan dari depan, bukan dari samping, tapi dari dalam kepalanya. "Ibu, lihat aku." Sari membeku. Ia tidak ingin melihat, namun matanya terbuka sendiri. Dalam kegelapan itu, ia melihat sesuatu. Bukan bayangan,
Bukan rumah, tapi tempat lain. Gelap, dalam, dan di sana ada banyak boneka, duduk, diam, dengan mata terbuka, menatapnya. Sari tidak bisa bergerak. Nara, suaranya hilang, lalu suara itu muncul lagi, lebih jelas. Aku, dulu seperti mereka. Sari merinding hebat. Sekarang, giliran ibu. Air matanya jatuh tanpa suara. Ia mencoba bergerak, namun tubuhnya tidak merespon. Dan saat itu juga, ia sadar. Keputusan yang ia ambil bukan menyelamatkan, tapi justru membuka pintu untuk sesuatu yang lebih buruk. Gelap itu perlahan memudar. Sari terbangun dengan nafas tersengal. Tubuhnya terasa ringan, terlalu ringan, seolah tidak lagi memiliki berat. Ia mencoba bergerak, namun ada yang aneh. Ia sudah tidak merasakan lantai. Tidak ada sentuhan, tidak ada hangat, hanya dingin yang menetap. "Ibu," suara itu terdengar lagi. Dekat, sangat dekat. Sari membuka mata perlahan. Ruang tamu terlihat, tapi berbeda. Lebih redup, lebih sepi, seperti tidak lagi nyata. Ia mencoba berdiri, namun tubuhnya tidak bergerak seperti biasa. Gerakannya kaku, terbatas. "Apa yang terjadi?" bisiknya. Tidak ada jawaban langsung, namun pandangannya tertarik ke depan. Dan saat itu, ia melihat dirinya sendiri. Tubuhnya tergeletak di lantai. Diam, tidak bergerak. Sari membeku. "Itu aku?" Nafasnya tercekak. Ia mencoba berteriak, namun suaranya tidak keluar seperti biasa. Hanya bisikan, lemah. "Aku di sini." Namun tubuh di lantai itu tidak merespons, tidak bergerak, tidak bernafas. Air mata Sari jatuh, tapi tidak terasa. "Ibu," suara itu terdengar lagi. Sari menoleh. Boneka itu berdiri di dekat tubuhnya. Namun kini berbeda. Gerakannya lebih halus, matanya lebih hidup. Dan untuk pertama kalinya, Sari melihat sesuatu di balik mata itu. Kesedihan. "Nara," bisiknya. Boneka itu mendekat perlahan. "Aku di sini." Sari menatapnya dengan bingung. "Aku kenapa jadi begini?" Hening sejenak. Lalu, "Ibu masuk." Sari membeku. "Masuk kemana?" Boneka itu menunduk sedikit. "Ke tempat aku dulu." Sari langsung menatap tangannya sendiri. Kaku, kecil, tidak seperti sebelumnya. Perlahan, ia menyadari. Ia tidak berdiri di lantai. Ia duduk. Dan tubuh yang ia rasakan sekarang bukan tubuh manusia. Sari gemetar. Tidak. Ia mencoba bangkit, namun gerakannya terbatas. Tidak bebas, tidak seperti dulu. "Nara, keluarkan aku." Suara itu keluar dengan putus. Boneka itu diam. Beberapa detik berlalu. "Aku tidak bisa." Jawaban itu menghancurkan segalanya. "Kenapa?" Suara Sari hampir hilang. "Sudah jadi." Sari menunduk. Air matanya terus jatuh, namun tetap tidak terasa. "Aku menggantikan kamu?" tanyanya lirih. Hening. Lalu, "Iya." Sari tertawa pelan, tawa yang kosong. "Jadi, ini akhirnya." Ia menatap ke depan, melihat tubuhnya sendiri yang kini diam tanpa nyawa. Rumah itu kini terasa asing. "Sekarang, kamu bebas," ucap Sari pelan. Boneka itu tidak menjawab, namun perlahan ia mengangkat tangannya. Gerakan itu sangat mirip manusia. Sari memperhatikan dengan mata kosong. "Kamu jadi aku sekarang?" "Iya." Jawaban itu terasa dingin. Beberapa saat kemudian, tubuh Sari di lantai mulai bergerak. Pelan, kaku, namun jelas hidup. Sari langsung menatap. "Itu kamu?" Tubuh itu duduk perlahan. Kepalanya menoleh. Gerakannya aneh, tidak wajar. Namun setelah beberapa detik, menjadi lebih halus, lebih biasa, seperti belajar. Sari hanya bisa melihat.
tidak bisa melakukan apapun. Aku keluar. Suara itu terdengar, namun berasal dari tubuh Sari, bukan dari boneka. Sari menangis. "Jangan pakai aku." Namun tidak ada yang mendengar. Tubuh itu berdiri, berjalan perlahan menuju pintu. Setiap langkah semakin normal, semakin manusia. Sari ingin mengejar, namun tidak bisa. Tubuhnya tidak bergerak bebas, hanya bisa duduk, diam, menjadi penonton. Pintu rumah terbuka, cahaya dari luar masuk. Tubuh itu melangkah keluar, dan sebelum benar-benar pergi, ia berhenti, menoleh ke belakang, menatap Sari atau boneka tempat Sari terjebak. Senyumnya muncul perlahan, bukan senyum manusia, lebih lebar, lebih dingin. "Aku janji jaga rumah." Lalu pintu tertutup. Sari ditinggalkan sendiri. Waktu berlalu, tidak jelas berapa lama. Diang, malam, berganti. Namun Sari tetap di tempat itu, tidak bergerak, tidak berubah. Kadang-kadang ia mendengar suara, langkah kaki, orang lewat, tapi tidak ada yang masuk, tidak ada yang tahu. Sampai suatu hari, pintu rumah terbuka lagi. Seorang wanita muda masuk, melihat sekeliling. "Ada orang?" tanyanya. Tidak ada jawaban. Wanita itu melangkah masuk lebih jauh. Matanya berhenti pada Sari, boneka di kursi. "Lucu juga," gumamnya. Sari menjerit dalam diam. "Jangan sentuh aku." Namun tidak ada yang mendengar. Wanita itu mendekat, mengangkat perlahan. Kayaknya cocok buat di rumah. Sari ingin melawan, namun tubuhnya tidak bergerak. Tidak bisa, tidak pernah bisa lagi. Saat dibawa keluar, ia melihat rumah itu untuk terakhir kalinya. Dan dalam hatinya, ia akhirnya mengerti. Semua ini belum selesai. Karena sekarang, ia adalah anak berikutnya. Menunggu seseorang memanggilnya ibu.